berani mengambil keputusan untuk mengambil keinginan rakyat untuk tampil anak muda menjadi calon wakil presiden. Nggak mungkin lah kita ini menjadikan Gibran itu kalau kita nggak yakin bahwa dia punya prestasi. Salam seger waras, berjumpa lagi dengan Om Ben. Bang Nusron Wahid, politisi muda Golkar, mengatakan kalau Gibran Raka Buming Raka salah satu anak muda hebat. Bahkan kehebatannya itu mengalahkan anak-anak muda lainnya, termasuk anak presiden yang lain. Indikator yang disampaikan Bang Nusron, tidak ada anak presiden yang bisa menjadi cawapres seperti Gibran. Faktanya memang tidak ada. Tapi apakah tidak ada anak presiden yang hebatnya melebihi Gibran? Ya ada, Bu Mega loh. Bu Mega itu anaknya presiden, tapi beliau bukan hanya jadi cawapres, sudah menjadi presiden. Pasti nanti akan ada yang bilang, Bu Mega jadi presiden juga karena Gus Dur dilengsarkan kan? Gitu, iya. Artinya Bu Mega tidak meraih jabatan presiden dari sebuah kontestasi. Mungkin banyak anak muda, generasi milenial atau juga Gen Z tidak tahu sebelum tahun 2004 pemilihan presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR. Anggota MPR saat itu ya anggota DPR dan utusan golongan. Sebagai partai pemenang pemilu tahun 1999, harusnya Bu Mega terpilih untuk menjadi presiden. Hanya karena ulah licik Amin Rais, lalu dibikinlah poros tengah yang menolak perempuan menjadi pemimpin. Akhirnya kalah. Oh iya, dulu pilihan presiden dengan wakil presiden juga bukan sepaket loh, namun terpisah. Setelah Gus Dur terpilih, dilakukan pemilihan wakil presiden. Nah, waktu itu calonnya ada dua, Bu Mega dan Pak Hamzahas. Dan yang terpilih Bu Mega. Nah, kembali ke soal pernyataan Bang Nusron nih. Lah wong masih jadi cawapres wae kok yo disombongkan toh. Dia bilang sebagai cawapres yang punya prestasi. Indonesia sebelumnya sudah punya 6 presiden. Dan kenapa Bang Nusron ngukur prestasi kok dari aspek jabatan formal pemerintah? Memangnya Mas Ilham dan Mas Thorik Habibie nggak berprestasi? Lihat dong Bang, Putri Gus Dur, kita tahu gimana jasanya pada masyarakat kecil, masyarakat minoritas, membela hak-hak warga yang dipinggirkan. Kurang apa coba? Itu bukan prestasi. Dedikasi Bu Mega pada PDIP dan nasionalisme serta PDIP mampu melahirkan para pemimpin muda. Itu bukan prestasi. Ukuran prestasi kok jabatan. Itu bagian kecil. Justru kengmaker. Membuat kebijakan melahirkan pemimpin-pemimpin muda. Itulah prestasi yang sesungguhnya. Bang Nusron, gimana Bu Mega menghadapi tekanan Orde Baru? Sampean inget toh? 27 Juli 96. Kantor PDI. Waktu itu belum berganti nama menjadi PDIP. Diserang dan dibakar. Malah ada loh kadernya yang meninggal dunia. Apa membuat Bu Mega mundur dari panggung politik? Aduh. Bang, ya. Bener, memang bener. Tidak layak menyandingkan Bu Mega sama Mas Gibran. Jauh banget. Memuji Mas Gibran dengan melupakan anak presiden lain. Itu konyol. Nah, yang penuh perdebatan kan putra-putri Pak Harto sama Pak SBY. Presiden kedua dan presiden ke-6 itu. Kenapa? Karena mereka besar berkat bantuan ayahnya. Kekayaan putra dan putri Pak Harto kan memang dari kebijakan-kebijakan yang ditetapkan waktu Orde Baru berkuasa nih. Semua anak-anaknya mendapat perlakuan khusus, makanya bisa mengakses kekayaan. Mas Ibas dan Mas Ahaye sekarang yang gandol di Demokrat, partai di mana bapaknya banyak berjasa. Apa itu namanya prestasi? Lalu untuk Gibran sendiri, jadi cawapres karena keputusan pamannya di MK, itu dianggap prestasi. Apakah jadi wali kota waktu bapaknya berkuasa itu juga prestasi? Belum pernah ada sejarah seorang anak presiden maju kontestasi pilpres waktu bapaknya berkuasa loh. Itu soal etika. Mengapa Pak Soeharto dan Bu Mega dan Pak SBY tidak mencapres atau mencawapreskan anak-anaknya?
Mereka tahu adab dan etika politik. Rakyat yang menilai apakah pantas saat berkuasa mendorong anaknya menggantikan posisinya. Apa enggak kayak puisinya Gusmus nih loh. Ini di republik apa kerajaan itu? Ini republik apa kerajaan? Ya, banyak anak presiden jadi presiden juga di berbagai negara lain. Tapi mereka maju dan ikut berkontestasi bukan karena jasa bapaknya, melainkan perjuangan mereka sendiri. Sehingga upaya Gibran maju pilpres kontraproduktif dengan anggapan Pak Jokowi yang dianggap sebagai orang demokratis. Sikap negarawan, sikap tokoh besar. Apa maknanya jika presiden dianggap orang baik? Namun ini faktanya malah menunjukkan kebalikannya. Bukan hanya Wong Solo yang bingung, tidak hanya kader dan simpatisan PDIP yang kaget. Tokoh-tokoh dunia juga terkejut dengan fakta ini. Sebagai rakyat Indonesia dan mendukung Pak Jokowi, terus terang nih, jadi malu. Makanya untuk Pilpres tahun depan, Om Ben berseberangan dengan mau Pak Jokowi. Kenapa sih Mas Gibran nggak sabar? Belajar dulu menempuh karir politik dengan perlahan. Lagian usia sampai masih muda loh Mas. Masa depan masih panjang. Kok terkesan jadi ambisius banget gitu. Ini akan jadi sejarah buruk untuk perpolitikan kita. Dan reformasi yang diperjuangkan mahasiswa tahun 98 kembali ke zaman Orde Baru. Korupsi, kolusi, serta nepotisme akan kembali menggerogoti Indonesia. Apa gunanya Pak Jokowi jadi periode 2, jadi presiden 2 kali periode ini? Bila di akhir masa jabatannya malah merusak bangunan yang sudah dia perjuangkan. Nah dalam dialog itu loh, Bang Nusron kalau ditanya prestasinya Gibran apa, pasti nggak bisa jawab. Jangankan Bang Nusron atau Pak Prabowo, tanya aja warga Solo, apa sih prestasi wali kota mereka? Nah, warga bakal menjawab banyak. Pembangunan dana APBN bisa diarahkan ke Solo. Oke? Dana APBN diarahkan ke Solo itu apa dilandasi kepiawaian Mas Wali menyodorkan proposal? Tanya Pak Basuki, Menteri PUPR. Atau Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan. Duit banyak ke Solo itu faktor inovasi yang dikembangkan, apa faktor si kepala daerah anaknya presiden? Suruh jujur mereka berdua. Coba gimana jawabnya? Bang Nusron, Mas Wali itu memang pinter, berani, tegas, dan kaya kreatif gitu loh ide-idenya. Dan memang banyak bisa berjalan, banyak BUMN juga ngucurin duit ke Solo. Tanya tuh Pak Erik, dia merintahin BUMN kirim duit ke Solo. Apa emang kebijakan BUMN-nya sendiri? Kalau segala keberanian inovasi prestasi Mas Wali dicatat dengan baik, kita lihat setelah Oktober tahun depan. Sayangnya nih, seusai Oktober masa jabatannya habis. Apakah bakal terpilih jadi Wapres? Apa ikut Pilkada November tahun depan? Dan masih mencoba 2 periode atau maju di Pilgub? Penentunya ya di penetapan KPU besok tanggal 8 November itu. Bila disahkan sebagai pasangan Capres-Cawapres, jika MK membatalkan keputusan Mahkamah Konstitusi, ngalamat nih Mas Wali nanti maju di Pilkada lagi. Tapi usai jadi polemik begini, apa iya masih punya mental untuk maju di Pilkada? Entah Pilkada Solo maupun Jawa Tengah. Yakin masih punya mental untuk bertarung? Bukankah sekarang ini saja loh, turun belusukan sudah aras-arasan. Cara warga Wong Solo menyambutkan sudah beda pada waktu dengan yang tahun dulu itu. Demikian opini Om Ben kali ini. Salam seger waras. Sampai berjumpa lagi. Salam.